Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyati dengan NIM 24111732007 dalam mata kuliah Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmayani, SPSI, MPD. Dalam proses belajar, banyak peserta didik menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian hasil belajar yang diinginkan. Beberapa di antaranya seperti mengalami kurangnya motivasi, kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, serta minimnya interaksi baik dengan guru maupun dengan teman sekelas. Kondisi-kondisi ini tadi menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan menurunkan prestasi belajar siswa. Jadi ada dua faktor permasalahan yang menyebabkan pembelajaran pada anak kurang efektif. Yang pertama, ada faktor internal atau faktor dari dalam diri siswa. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar siswa. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu untuk faktor internal atau faktor dari dalam diri siswa. Faktor internal itu terdiri dari kondisi jasmani dan juga rohani. Untuk kondisi jasmani itu yang meliputi kondisi fisik anak tersebut seperti gangguan indera, seperti indera penglihatan, pendengaran, atau kesehatan, atau secara fisik secara umum. Untuk yang kedua, ada kondisi rohani atau bisa juga disebut dengan kondisi mental atau psikis seorang seperti kecemasan, stres, atau konflik batin, ataupun rasa percaya diri yang rendah. Untuk yang kedua, yaitu faktor eksternal atau faktor yang terjadi dari luar diri siswa. Contohnya seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, terus juga lingkungan sekolah. Yang pertama nih, lingkungan keluarga, misalkan hubungan yang kurang harmonis atau minimnya perhatian orang tua. Dan yang kedua, lingkungan masyarakat seperti pergaulan bebas atau pengaruh negatif dari lingkungan sekitar atau lingkungan sosial. Untuk yang ketiga, lingkungan sekolah seperti suasana kelas yang tidak kondusif, pergaulan yang negatif, terus juga kurangnya perhatian guru atau guru yang tidak adil kepada siswanya. Menurut Hidayat tahun 2021, dukungan lingkungan keluarga sangat mempengaruhi motivasi dan juga keberhasilan proses belajar. Jadi ini pentingnya dukungan keluarga, juga dukungan orang tua untuk mendorong semangat anak untuk belajar lebih giat lagi. Berikut ini adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah belajar pada anak. Yang pertama, kita bisa menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Artinya tuh tidak monoton dan itu-itu saja. Jadi anak tuh tidak bosan. Yang kedua, kita bisa menggunakan pendekatan personalisasi sesuai gaya belajar siswa. Dalam artian kita fleksibel gitu. Kita melakukan pendekatan, kita cari tahu gaya belajar apa yang anak tersebut bisa terima dan juga bisa dipahami oleh anak tersebut. Jadi mereka pun juga bisa menerima materi-materi yang kita sampaikan. Yang ketiga, bisa memberikan dukungan emosional dari guru dan orang tua. Nah, maka dari itu inilah pentingnya dukungan keluarga sekitar dan juga lingkungan sekitar agar membangun semangat anak tersebut, agar memotivasi anak tersebut untuk bisa belajar lebih giat lagi. Terakhir, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif baik secara fisik maupun psikologis agar anak-anak atau siswa bisa nyaman dalam belajar. Nah, tapi masih banyak juga permasalahan atau tantangan yang berasal dari guru itu sendiri. Seperti contohnya menggunakan metode belajar yang konvensional, seperti ceramah yang hanya satu arah gitu, tanpa melibatkan siswa secara aktif. Seperti contohnya tuh kayak guru misalkan bertanya, terus guru melemparkan pertanyaan kepada siswa tersebut, terus siswanya dipersilahkan untuk menjawab sesuai sepemahaman siswa tersebut. Nah, hal-hal itu tuh yang
menyebabkan siswa tuh cepat bosan dan kurang memahami materi gitu. Teori Vygotsky menyebutkan bahwa pembelajaran yang efektif melibatkan interaksi sosial dan scaffolding di mana guru memberikan dukungan sesuai kebutuhan siswa. Faktor penyebab kurang efektifnya pembelajaran ini itu antara lain adalah kurangnya pemahaman guru terhadap gaya belajar siswa, kemudian keterbatasan sarana, dan juga kurangnya pelatihan profesional. Nah, apa saja solusi yang bisa kita lakukan? Itu antara lain itu adalah pelatihan guru mengenai metode aktif seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemudian project based learning, terus cooperative learning, dan juga menggunakan media yang interaktif. Khususnya nih untuk pembelajaran bahasa Inggris, itu guru bisa menerapkan role play, terus juga bisa membentuk kelompok dan diskusi antara kelompok. Terus juga media digital tuh seperti video dan juga lagu untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam listening. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi ialah permasalahan dan juga solusi masalah-masalah dalam belajar baik pada siswa ataupun pada guru. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan juga menjadi pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.